Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Aulia Dijah. Kali ini kita akan membahas tentang masalah dalam masa remaja. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti sering kali akan dihadapkan oleh masalah. Berbagai macam masalah ini akan hadir tanpa diundang di dalam kehidupan kita. Masalah seringkali dikaitkan dengan adanya kesialan dan ada juga bencana. Padahal, jika dikaji yang lebih mendalam lagi mengenai adanya hakikat dasar dari masalah yang sebenarnya tidak melulu menghasilkan suatu dampak negatif. Akan juga terkadang masalah akan menghadirkan sebagai bentuk peluang untuk dapat memperbaiki berbagai kelemahan yang ada dalam diri sendiri. Pengertian dari masalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995 berarti sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah merupakan sesuatu yang menghambat, merintang, atau mempersulit seseorang mencapai maksud dan tujuan tertentu. Menurut Winkel tahun 1985, kondisi bermasalah dengan demikian mengganggu dan dapat merugikan individu maupun lingkungan. Menurut Prayitno tahun 2004, mengungkapkan masalah seseorang dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang tidak disukai adanya. Yang kedua, sesuatu yang ingin dihilangkan. Atau yang ketiga, sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan kerugian. Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri masalah tersebut, dapat dirumuskan bahwa masalah pada individu diri sendiri adalah suatu kondisi sulit yang memerlukan pengentasan dan apabila dibiarkan akan sangat merugikan. Karakteristik masalah dalam masa remaja. Masa remaja ditandai oleh perubahan-perubahan psikologis dan fisik yang pesat. Remaja telah meninggalkan masa anak-anak, tapi ia belum menjadi orang dewasa. Remaja berada dalam masa peralihan dan transisi. Remaja mengalami berbagai masalah sebagai akibat perubahan-perubahan itu dalam interaksinya dalam sebuah lingkungan. Sebagian masalah itu berkaitan dengan dinamika hubungan remaja dan orang tuanya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada otonomi dan kedekatan. Sandrock tahun 1983 memandang bahwa isu utama relasi orang tua dan remaja adalah masalah otonomi dan kedekatan atau attachment. Bahwa selain memasukkan dunia terpisah dengan orang tua sebagai salah satu tanda perkembangannya, remaja juga menuntut otonomi dari orang tuanya. Remaja ingin memperlihatkan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan mereka. Sebagian mereka menolak bahwa orang tua dan guru-guru ikut andil dalam keputusannya. Otonomi terutama diraih melalui reaksi-reaksi orang-orang dewasa terhadap keinginan mereka untuk memperoleh kendali atas dirinya. Orang tua yang bijaksana dengan demikian akan melepaskan kendali di bidang-bidang di mana anak remajanya dapat mengambil keputusan yang masuk akal, sambil tetapi membimbing. Dalam meraih otonomi, menurut Sandrock tahun 1983, kedekatan dengan orang tua pada masa remaja dapat membantu mengembangkan kompetensi sosial dan kesejahteraan sosial remaja seperti harga diri, penyesuaian emosi, dan kesehatan fisik. Artinya, selama masa remaja, keterkaitan dan kedekatan dengan orang tua sangat membantu perkembangan bidang pribadi dan sosial remaja. Yang kedua, keinginan mandiri. Banyak remaja yang ingin mandiri. Mereka berkeinginan mengatasi masalahnya sendiri. Meski begitu, jiwa para remaja itu membutuhkan rasa aman yang diperoleh dari ketergantungan emosi pada orang tua.
menurut Harlock tahun 1980. Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah-masalah remaja yang disebabkan oleh kekurangan pengalaman, wawasan dan informasi tentang tingkah laku yang seharusnya mereka ambil dapat diatasi dengan mudah. Namun, masalah yang bersumber dari hubungan emosional dengan orang tua memerlukan pengertian dan bantuan dari orang tua sendiri ataupun guru. Kurang terpenuhinya kebutuhan rasa aman dari orang tua merupakan salah satu sumber masalah lemahnya kemandirian untuk remaja. Masalah semacam ini dapat dientaskan dengan bantuan orang tua, sehingga masalah-masalah yang lebih ringan dapat diselesaikan sendiri oleh seorang anak. Yang ketiga, identitas diri. Masa remaja adalah ketika seseorang mulai ingin mengetahui siapa dan bagaimana dirinya, serta hendak kemana ia menuju dalam kehidupannya. Teori termukakan mengenai hal ini dikemukakan oleh Erikson, yaitu identitas diri versus kebingungan peran, yang merupakan salah satu tahap dalam kehidupan individu. Penelitian mengenai hubungan gaya pengasuhan orang tua dengan perkembangan identitas menunjukkan bahwa orang tua demokrasi mempercepat pencapaian identitas. Orang tua otokratis menghambat pencapaian identitas, dan orang tua permisif meningkatkan kebingungan identitas. Sedangkan orang tua yang mendorong remaja untuk mengembangkan sudut pandang sendiri, memberikan tindakan memudahkan atau meningkatkan identitas remaja. Yang keempat, yaitu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja merupakan masa remaja yang berdimensi luas. Masalah ini mencakup berbagai tingkah laku, sejak dari tampilan tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial hingga tindakan kriminal. Karenanya, akibat-akibat kenakalan remaja dapat berhubungan dengan persoalan sosial yang luas serta penegakan hukum. Apapun akibatnya, kenakalan remaja bersumber dari kondisi perkembangan remaja dalam interaksinya dengan lingkungan. Menurut Santrop tahun 1983, kenakalan remaja yang disebabkan faktor orang tua antara lain adalah kegagalan memantau secara memadai dan pendisiplinan yang tidak efektif. Sedangkan menurut Zakiah Darajat tahun 1995 mengungkapkan bahwa penyimpangan sikap dan perilaku remaja ditimbulkan oleh berbagai kondisi yang terjadi jauh sebelumnya. Nah, antara lain oleh kegoncangan emosional, frustasi, kehilangan rasa kasih sayang, atau merasa dibenci, dijauhi dan dikucilkan, diremehkan, diancam, dihina. Semua itu menimbulkan perasaan negatif dan kemudian dapat diarahkan kepada setiap orang yang berkuasa, tokoh masyarakat, dan pemuka agama dengan meremehkan nilai-nilai moral dan akhlak. Pengertian masalah siswa yang berhubungan dengan kenakalan remaja tidak hanya memerlukan perubahan identitas pada sikap dan perilaku orang tua serta berbagai elemen dalam masyarakat, melainkan juga dengan ungkapan dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor timbulnya tindakan tingkah laku yang tidak dikehendaki itu. Artinya diperlukan penelusuran terhadap kehidupan yang didahului sebelumnya. Dengan pendekatan dan teknik bantuan profesional, kehidupan remaja tersebut sebagian besarnya terkait dengan kehidupan dalam keluarga dan kondisi orang tua mereka. Baik,
itulah pembahasan dari saya hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di topik pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk menonton topik pembahasan ini. Sampai bertemu lagi, dah.